Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwanil kiram al-ahibba rahmatullahi alaikum. Fir'aun menganggap agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bencana. Di dalam Quran surah Ghafir ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata-kata Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw ay yudhira fil ardi fasad. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan mengganti agama kalian, mengganti ideologi kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau ia akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Jadi Fir'aun menganggap Nabi Musa alaihissalam yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai berpotensi untuk membawa bencana atas negeri Mesir, negeri Fir'aun. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita, karena Fir'aun ini adalah raja yang disebutkan di dalam Al-Quran itu lebih dari 70 kali. Itu menunjukkan bahwa penguasa-penguasa seperti ini akan ada terus panjang zaman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah ini, sesungguhnya di sana ada ibrah bahwa ketika muncul penguasa seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu bersabar atas kedoliman, sabar atas stigmatisasi buruk terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya, Nabi Allah Musa alaihissalam menyatakan, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan dan Tuhan dari setiap orang yang menyombongkan diri, orang yang mutakabbir, la yu'minu bi yaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari penghisaban, hari perhitungan. Demikianlah ketika ada penguasa-penguasa yang mutakabbir, yang menyombongkan diri terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap risalah Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bencana, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatannya. Dan kita sampaikan dakwah sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan para pembesar. Sesungguhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, termasuk Al-Quran di dalamnya, itu akan hanya dianggap sebagai hidayah, dianggap sebagai penyembuh bagi berbagai macam kerusakan, itu hanya oleh orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani yaumil hisab, itu justru mereka ini tidak akan bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran, dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya, mereka akan menganggap dinullah, dinul Islam ini sebagai bencana. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Quran surah Fussilat ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id." Katakanlah, Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar, bukan bencana. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar. Apa saja yang ada di dalam Al-Quran, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah huda wa shifa, adalah penyembuh bagi sakitnya masyarakat. Sementara walladzina la yu'minuna, sementara orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani din Allah Subhanahu Wa Taala, fi adanihim waqrun, di dalam telinga mereka itu ada sumbatan, wa huwa alaihim ama, sedangkan Al-Quran itu bagi mereka adalah suatu kegelapan. Ulaika yunadawna min makanin ba'id, mereka itu adalah ibarat orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, tidak bisa mendengar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa akan menganggap apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa syariat itu merupakan sebagai hudan, wasifa, petunjuk dan penawar, bukan sebagaimana orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengimani din Allah ini, yang akan menganggap justru risalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bencana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.